saya Sanjani Azahra selaku moderator dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan mengenai maket teori inti ganda. Nah, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Anggota kami terdiri dari 6 orang, yaitu Saya Priska Zahra, Saya Lila Khairunisa. saya Desi Febrianti. Saya Fatir Akbar Maulana. Saya Muhammad Yusuf. sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apa itu teori inti ganda. Teori inti ganda diusulkan oleh Harris dan Ullman pada tahun 1945. Nah, kedua ahli geografis ini berpendapat bahwa teori konsentras dan sektoral berada di daerah perkotaan. Nah, untuk pembagian kota teori inti ganda ini lebih rumit karena pembagiannya tidak hanya dari pusat melainkan dari inti lain yang terpisah dan akhirnya berkembang sesuai dengan pemanfaatannya. Yang pertama, distrik bisnis pusat atau central business district. Itu seperti teori konsentris dan teori sektoral. Kawasan ini merupakan kawasan pusat kota di mana sebagian besar kota terkonsentrasi. Area ini merupakan kawasan transportasi dan di dalamnya terdapat area khusus seperti retail, area khusus bank dan teater dan lain-lain. Yang kedua, zona industri ringan. Keberadaan jasa angkutan skala besar sebagian besar sangat penting di zona ini. Pada umumnya zona 2 memiliki banyak kelompok dan terletak di sepanjang jalur kereta api atau Central Business District. Zona 2 tidak berada di sekitar zona 1 atau pusat kota. Hanya letaknya berdekatan saja, seperti pusat grosir pada umumnya. Fungsi ini membutuhkan transportasi yang baik, banyak ruang yang sesuai, dekat pasar dan tenaga kerja. Adapun yang ketiga yaitu zona pemukiman daerah rendah, yaitu zona yang biasanya pemukiman itu ada persyaratannya, kayak misalnya siapa sih yang berhak tinggal di sana, dan biasanya itu ada persaingan sengit antara pekerjaannya. Kayak kalau misalnya pekerjaannya gajinya lebih besar, itu dia tidak layak untuk tinggal di situ, dan kebalikannya, jika gajinya lebih kecil dia akan tinggal di situ, tapi daerah tersebut itu nggak cocok buat dihuni atau ditempatin karena daerah tersebut dekat dengan kereta api dan lain-lain, dan itu sehingga masyarakat itu nggak dianjurkan atau nggak layak buat tinggal di sana. Yang keempat, zona pemukiman kelas menengah. Zona pemukiman kelas menengah jelas berbeda dari zona pemukiman kelas bawah. Zona ini terlihat lebih baik secara fisik dan fasilitas yang lengkap. Orang yang tinggal di zona ini memiliki pendapatan yang lebih tinggi daripada orang yang di bawah, pemukiman kelas bawah. Yang kelima ada zona pemukiman kelas atas. Di zona ini lingkungan dan kondisi yang dijadikan landasan adalah tempat terbaik untuk melayani penduduknya. Lingkungan alam juga membantu masyarakat untuk menjalani kehidupan yang aman, damai, dan sehat dan menyenangkan. Hanya orang-orang berpenghasilan tinggi mampu memiliki real estate yang dapat tinggal di zona pemukiman kelas atas. Zona pemukiman kelas atas terletak cukup jauh dari Central Business District, kawasan industri berat dan ringan. Tetapi dalam memenuhi seluruh kebutuhan sehari-hari, tidak jauh dari zona ini terdapat Business District baru dan fungsinya tidak jauh berbeda dengan Central Business District. Yang 6, zona industri berat. Zona industri berat adalah tempat industri besar dan pabrik berada di zona ini menghadapi banyak masalah polusi seperti polusi udara, polusi suara, kemacetan lalu lintas, polusi tanah, dan polusi air. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tinggal di zona ini bukanlah pilihan yang tepat, tetapi ada banyak pekerjaan di sini. Namun demikian, banyak kelompok berpenghasilan rendah memilih untuk tinggal di zona ini. Yang
zona bisnis pinggiran. Zona bisnis pinggiran ini menjadi kebutuhan untuk kelas menengah dan kelas atas. Nggak heran juga zona ini tuh menjadi fungsi lainnya. Terus juga zona ini menjadi inti baru atau nukleus yang akhirnya berkembang menjadi pola spasialisnya yang berbeda. Yang kedelapan ada zona pemukiman pinggiran. Zona pemukiman pinggiran ini biasanya terbentuk dari komunitas tersendiri di lokasi tersebut. Dalam hal ini, sebagian besar penduduk bekerja di pusat kota dan zona ini hanya digunakan sebagai tempat tinggal. Namun demikian, tempat ini berkembang dari waktu ke waktu dan akhirnya menarik fitur lain seperti munculnya mall, perkantoran, dan sebagainya. Yang ke-9 ada zona industri pinggiran. Zona ini sama halnya seperti kawasan industri. Transportasi menjadi kebutuhan yang paling utama untuk zona ini. Meski berada di pinggiran kota, zona ini memiliki fasilitas jalur transportasi yang sesuai. Zona ini akhirnya berkembang sehingga mengembangkan zona spasialisnya sendiri. Itulah presentasi mengenai maket pola inti ganda dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.